Cuman mau ngasih tahu aja kalau law of attraction itu udah kita pakai dari dulu. Proses pembuatan sistem ini sudah kita alami sejak kita di dalam kandungan. Dan kita pakai sistem ini sampai sekarang. Mau nganggap itu halu, mau percaya, mau enggak. Tapi law of attraction ini sudah berjalan tanpa perlu persetujuan kita. Udah banyak kejadian, keajaiban yang kita alami di dalam hidup ini karena sistem ini. Hari ini saya pengen makan tahu. Nggak lama ada kakak saya datang bawain tahu. Atau kita tiba-tiba ingat sama seseorang. Nggak lama dia nelpon. Kalau nggak lama ada kabar dari dia kalau dia sakit. Atau saya lagi butuh HP nih untuk kerjaan saya. Nggak lama gimana pun caranya, HP itu udah ada di tangan kita. Itu sebenarnya adalah hasil dari sistem law of attraction ini. Tapi karena kitanya nggak ngeh kalau itu adalah hasil dari law of attraction, kita nganggapnya itu kebetulan. Padahal nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Para peneliti, para ilmuwan kemudian meneliti sistem ini, lalu membuat rumusan sehingga menjadi terlihat seperti sebuah ilmu baru. Kenapa kita harus belajar law of attraction atau LOA? Satu orang yang bisa bernyanyi dengan otodidak akan beda hasilnya dengan seseorang yang bisa bernyanyi melalui bimbingan. Seseorang yang bisa jahit secara otodidak akan berbeda hasilnya dengan seseorang yang bisa menjahit melalui bimbingan. Seseorang yang pintar fotografinya secara otodidak akan berbeda hasilnya dengan orang yang bisa fotografi melalui bimbingan. Bedanya di mana? Di vibes-nya dan hasilnya. Hasilnya akan lebih terarah dan maksimal. Begitupun ketika kita menjalankan law of attraction. Hasilnya akan lebih terarah dan maksimal dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Yang bikin LOA ini bukan manusia, tetapi Sang Pencipta. Untuk mengarungi kehidupan di alam semesta, kita dibekali seperangkat alat yang akan memudahkan kita untuk berselancar di alam semesta. Dan perangkat ini luar biasa canggih. Perangkat itu adalah otak dan jantung. Software dari otak dan jantung adalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini adalah duo partner yang saling berkomunikasi dan terkoneksi. Yang termasuk di dalam pikiran antara lain ide, mindset, komentar, opini kita, pandangan-pandangan kita terhadap teman-teman kita atau keluarga kita atau terhadap diri sendiri. Yang termasuk di dalam perasaan antara lain sugesti positif atau negatif, emosi positif ataupun negatif, afirmasi positif ataupun negatif, kenangan-kenangan kita, nostalgia dan trauma-trauma. Pikiran sadar bekerja sebesar 5%. Dia melihat sebuah ide, dia menemukan sebuah ide, dia memikirkan ide tersebut, menimbang-nimbang, memikirkan kebenaran atau tidaknya, lalu memutuskan sebesar 5%. Jantung dikatakan memiliki otak karena di dalam jantung terdapat elemen-elemen otak dan 95% sisanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Di mana letak pikiran bawah sadar itu? Di dalam jantung. Maka itulah jantung dikatakan sebagai kolbu. Perannya sangat besar dan mengendalikan kehidupan kita. Di dalam kolbu ini semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasakan, semua yang kita alami, semua kebiasaan kita, semua tontonan kita, semua vibes yang kita rasakan dari sejak dalam kandungan sampai kita lahir sampai sekarang itu direkam dan disimpan di dalam pikiran bawah sadar atau kolbu. Otak mengeluarkan gelombang listrik yang memiliki beberapa jenis: gamma, beta, alfa, theta, delta. Kelima gelombang ini memiliki getaran dan fungsi yang berbeda-beda. Perasaan memancarkan gelombang magnetik, maka disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini memiliki range atau luas yang stabil. Dia membungkus manusia dan mengikuti pergerakan manusia kemanapun dia pergi. Gelombang elektromagnetik ini bergetar, mengeluarkan getaran. Itu yang disebut dengan vibrasi.
besar kecilnya getaran yang dikeluarkan disebut dengan frekuensi. Kesemua perangkat inilah yang disebut dengan energi. Manusia adalah energi, begitupun alam semesta, termasuk ruang kosong dan benda mati. Maka kita sebagai energi hidup di dalam pusaran energi. Maka pahami soal energi ini, karena kita sedang berselancar di dalamnya.